Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pendidikan Islam. Dalam topik kali ini kita akan membahas tentang konsep peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Secara umum, peserta didik adalah individu yang sedang dalam proses belajar dan berkembang baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. 3 istilah peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, murid. Yang kedua, muta'alim. Yang ketiga, thalib. Nah, lantas apa perbedaan dari ketiganya? Apa itu murid, muta'alim, dan thalib? Kalau murid adalah orang yang menghendaki, memiliki keinginan kuat untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan istilah murid ini sering dipakai dalam konteks tasawuf. Kalau muta'alim itu lebih umum ya untuk siswa atau pelajar atau orang yang belajar. Sedangkan thalib ya orang yang mencari. Sering digunakan untuk seperti mahasiswa ya yang mencari ilmu yang lebih dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek kebutuhan peserta didik. Pertama, kebutuhan peserta didik adalah terkait dengan pendidikan jasmani atau jasadiyah atau fisik. Yang kedua, pendidikan akal. Pendidikan akal maknanya dalam pendidikan disebut dengan kognitif. Dan pendidikan akal ini mengaktualkan potensi dasar dari peserta didik semenjak dia lahir sampai dia terus berkembang. Selanjutnya, pendidikan kolbu. Menurut Ramayulis, pendidikan kolbu mendidik hati peserta didik agar menjadi pusat kesadaran moral, spiritual, dan akhlak mulia. Menekankan bahwa kolbu adalah inti dari manusia, sehingga pendidikan harus diarahkan pada penyucian hati, pembinaan akhlak, dan penguatan iman. Secara rinci, ada 9 kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi pendidik. Yang pertama fisik, yang kedua sosial, terus pengakuan. Selain itu, peserta didik juga butuh untuk mandiri, berprestasi, dan disayang serta dicintai, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan itulah yang akan membentuk kepribadian peserta didik ke depannya. Selain itu, kebutuhan untuk beragama. Agama itu dibutuhkan oleh manusia karena manusia memerlukan orientasi dan objek pengabdian dalam hidupnya. Maka tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan agama. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Silahkan dipersiapkan dirinya, disimak secara perlahan, dan rasakan getaran ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berdasarkan ayat tersebut, dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya zat yang maha pencipta dan maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak di alam roh, manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, pandangan inilah yang akan menjadi landasan untuk pendidik agar memenuhi kebutuhan peserta didik. Salah satunya adalah kebutuhan dalam beragama.
Jadi, setiap peserta didik memiliki kebutuhan beragama sebagai bagian dari fitrah manusia. Mereka membutuhkan bimbingan spiritual yang menuntun hati, membentuk akhlak, dan menguatkan iman. Namun, kebutuhan ini tidak boleh berhenti pada ritual semata. Ia harus diarahkan pada sikap moderasi beragama. Beragama dengan seimbang, penuh toleransi, dan menjunjung keadilan. Beragama secara teguh tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Demikian materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan konsep peserta didik dalam perspektif pendidikan agama Islam. Dan silahkan saudara mahasiswa, untuk pertemuan berikutnya kita akan menjadikan bahan diskusi. Silahkan scan barcode yang tampil di layar kaca Anda dan silahkan diisi tanggapan atau pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kita untuk pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.